Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah telah kita dengarkan satu selingan ya dari Qori Hani Ar-Rifai dengan suratnya Muhammad. Semoga bisa menjadi penyejuk hati di kesempatan pagi hari untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ya, mungkin langsung saja kita dengarkan. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih, ringkasan fikih pada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu yang berkaitan tentang rukun-rukun salat. Nah, yang diantaranya sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa rukun-rukun salat al-qiyam fi salatil fariḍah, berdiri ketika melaksanakan salat wajib, takbiratul ihram fi awwaliha, takbiratul ihram pada awal, qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Yang keempat ar-ruku fi kulli rakaah, ruku dalam setiap rakaat. Yang kelima dan yang keenam ar-raf'u minar ruku wal i'tidalu waqifan ka halihi qablahu, yaitu bangkit dari ruku dan berdiri tegak sebagaimana keadaan sebelumnya. Wa ruknus sabi', rukun yang ketujuh yaitu as-sujud. Wa ruknus tsamin ar-raf' min as-sujud wal julus baina sajdatain, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Wa ruknut tasi' tu'manina fi kulli af'ali madhkurah, tu'manina, tenang, tidak terburu-buru pada gerakan-gerakan yang tadi disebutkan, rukun-rukun yang tadi disebutkan. Wa rukunanil ashir, dan dua rukun yang ke-10, wal hadi ashar, yang ke-11, at-tasyahud al-akhir wa jalsatuhu, tasyahud akhir dan
duduknya. Nah, tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa tasyahud al-akhir wajib. Tidak termasuk dari rukun, adalah ya bukan rukun akan tetapi wajib. Sama seperti tasyahud al-awwal. Tasyahud akhir sama seperti tasyahud al-awwal. Ar-ruknu tsani asyar as-shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud al-akhir. Nah. Wa-ruknu tsalits asyar at-tartib bainal arkan. Ar-ruknu rabi' asyar at-taslim. Yang terakhir yaitu salam. Nah. Qala hafizahullahu ta'ala ayyuhal qari'ul karim man taraka ruknan min hadhil arkan fa in kana tahrimah lam tan'aqid salatuhu. Dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullahu taala, barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun yang tadi disebutkan, fa in kana tahrima, apabila takbiratul ihram, lam tan'aqid salatuhu, maka salatnya tidak sah. Nah, karena salat dimulai dengan takbiratul ihram. Kalau ditinggalkan maka itu tidak sah. Nah. Dan permasalahan takbiratul ihram perlu kita perhatikan. Seseorang harus bisa membedakan mana takbiratul ihram, mana takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal yang nanti akan kita bahas adalah perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Dari berdiri ruku, atau ketika berdiri sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud kembali. Itu namanya takbiratul intiqal. Dan hukumnya berbeda. Nah, takbiratul ihram adalah rukun min arkani as-shalah. Sehingga seseorang yang masbuk, telat dalam salatnya, nah, dia boleh satu kali takbir atau boleh dua kali takbir. Nah, karena takbiratul ihram, karena takbiratul intiqal, nah, yang insyaallah kita akan bahas hukumnya adalah sunnah. Seseorang yang masbuk boleh satu kali, boleh dua kali takbir. Nah, kalau dia satu kali takbir, maka dia meniatkan takbirnya adalah takbiratul ihram. Nah, kalau dia dua kali takbir, berarti yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Yang kedua takbiratul intiqal. Nah, dan dibacanya berbeda. Kalau takbiratul ihram itu dibaca harus dalam keadaan berdiri. Tidak boleh dibaca dalam keadaan ruku. Nah, atau dalam keadaan sujud. Takbiratul ihram harus dibaca dalam keadaan berdiri. Nah, sehingga seseorang ketika dia masbuk, boleh dia bertakbir satu kali, tapi dalam keadaan berdiri. Misalkan imam sedang sujud, dia bertakbir Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, kemudian langsung sujud. Tidak takbiratul intiqal. Karena takbiratul intiqal hukumnya adalah sunnah. Boleh dua kali. Yang pertama ketika dia berdiri, imam sedang sujud. Nah, dia berdiri Allahu Akbar, kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Ini dua kali takbir. Wahada jaiz. Suatu kesalahan seseorang yang apabila dia meniatkan takbiratul ihram dalam posisi ruku atau dalam posisi sujud. Dan ini banyak terjadi. Ini harus dihindari. Imam sedang ruku, dia langsung Allahu Akbar, langsung ruku dengan takbir.
wa hadza khata'. Kenapa? Karena posisi takbiratul ihram itu bukan ketika ruku, tapi ketika berdiri. Nah, sehingga seseorang yang sholat masuk, imam sedang ruku, dia langsung sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Hadza khata'. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah rukun. Kalau dia meniatkan takbiratul ihram itu betul, akan tapi posisinya salah. Karena takbiratul ihram posisinya adalah ketika berdiri, bukan ketika ruku. Sehingga ketika imam ruku, dia masuk ke shaf, dia takbir Allahu Akbar, setelah itu baru ruku. Rukunya boleh dia takbir, boleh juga dia tidak takbir, karena takbir intiqal adalah sunnah. Atau 2 kali, imam sedang ruku, dia masuk ke shaf, langsung Allahu Akbar, dan takbir Allahu Akbar 2 kali. Wahada juga jaiz. Kalau yang salah yang tadi kita praktekkan di pertama, dia langsung takbir dalam posisi ruku, wahada khata'. Karena posisi takbiratul ihram dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Majmu' itu dalam posisi berdiri. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah fakabbir." Ketika engkau berdiri melaksanakan salat, menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Nah, walaupun imam sedang ruku, walaupun imam sedang sujud, ketika dia masbuk, takbir ketika dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Baru setelah itu dia mau ruku, mau takbir atau mau tidak, boleh. Karena takbiratul intiqal hukumnya adalah sunnah. Atau posisi sujud juga sama. Seseorang telat, dia langsung sujud, langsung takbir Allahu Akbar dalam posisi sujud. Wahada khata'. Nah, walaupun dia meniatkan takbiratul ihram, tapi posisinya salah. Karena posisi takbiratul ihram itu harus berdiri. Walaupun dia masbuk, imam sedang ruku ataupun imam sedang sujud. Berdiri dulu dia, takbir dulu Allahu Akbar. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, ruku atau sujud. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, karena banyak sekali orang yang melakukan kesalahan seperti ini. Nah, dia meniatkan takbiratul ihram tapi posisinya salah. Karena takbiratul ihram posisinya adalah ketika berdiri, bukan ketika ruku ataupun bukan ketika sujud. Nah, fahimtum? Qala man taraka ruknan min hadhihi al-arkan fa in kana tahrima. Apabila takbiratul ihram, maka tidak sah salatnya, karena salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Wa in kana ghairu tahrima, apabila bukan selain dari takbiratul ihram, wa qad tarakahu amdan batalat salatuhu aidan. Apabila yang ditinggalkan bukan takbiratul ihram dan dia meninggalkannya dengan sengaja, maka salatnya tidak sah. Karena orang-orang yang sengaja meninggalkan rukun atau bahkan sengaja meninggalkan sesuatu yang wajib dengan sengaja, tidak sah salatnya. Dikatakan di akhir oleh Syekh Shalih Fauzan, karena dia seperti mempermainkan salat. Seperti mempermainkan salat. Yang seharusnya dia lakukan, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Nah, hal ini perlu diperhatikan, seseorang yang meninggalkan dengan sengaja. Nah, kalau dengan tidak sengaja lupa, maka hukumannya berbeda. Wa in kana tarakahu sahwan ka ruku'in wa sujudin fa in dzakarahu qabla syuru'ihi fil qira'ah rak'atil ukhra
fa innahu ya'ud liya'tiya bihi wa bima ba'dahu min raq'ati allati tarakahu fiha. Dikatakan oleh hafizahullah taala, apabila meninggalkan rukun dikarenakan lupa, karukuin au sujudin, seperti ruku atau sujud, fa in dzakarahu qabla syuru'ihi fil qiraah, kalau dia ini sebelum masuk rakaat yang berikutnya, belum membaca Al-Fatihah, fa innahu ya'ud, maka dia kembali, laksanakan kembali rukunya, laksanakan kembali sujudnya ketika dia ingat. Tayyib. Wa in dzakarahu ba'da syuru'ihi fil qira'ati ar-rak'ati al-ukhra ulghiyat ar-rak'ah allati tarakahu minha wa qamat ar-rak'ah allati syara'a fil qira'atiha maqamaha. Apabila dia ingat setelah rakaat yang kedua, rakaat pertama dia lupa tidak ruku, langsung sujud misalkan, atau tidak sujud, dan dia ingat setelah pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, maka rakaat tersebut dianggap tidak ada. Yang kau meninggalkan ruku, kau meninggalkan sujud, itu dianggap tidak ada. Wa qamatir raq'at allati syara'a fi qira'atiha maqamaha, dan rakaat yang engkau yang kedua tadi, maka itu digantikan sebagai pengganti dari rakaat yang engkau tinggalkan. Padahal dia meninggalkannya hanya ruku saja atau sujud saja. Pada rakaat yang kedua baru ingat, setelah baca Al-Fatihah, maka rakaat yang kedua tadi dia niatkan sebagai rakaat yang pertama, karena rakaat yang pertama tadi tidak dianggap. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ulghiyatir rak'ah allati tarakahu. Wa yasjudu lisahwi, dan sujud sahwi, Wa in alima rukun matruk ba'da salam, apabila dia mengetahui yang ditinggalkan itu setelah salam, fa in kana tasyahhudan akhiran au salaman, apabila tasyahud akhir atau salam, atabihi, langsung. Ketika dia sudah salam, lupa belum tasyahud akhir misalkan, dikatakan oleh hafizahullah taala, atabihi. Tapi yang rajih langsung saja, langsung sujud sahwi, karena tasyahud akhir adalah hukumnya wajib, bukan ruku. Karena kalau rukun harus dilakukan kembali. Kalau yang wajib, yang lupa, langsung sujud sahwi, sujud sahwi saja. Wa sajada lisahwi wa sallama. Wa in kana ghairuhuma, apabila selain kedua-duanya, karukuin atau sujudin, atau ruku ataupun sujud, fa innahu ya'ti bi raq'atil kamilah badal al-raq'ah allati tarakahu minha. Sama seperti sebelumnya, apabila yang ditinggalkan ruku atau sujud, maka dia mendatangkan satu rakaat yang sempurna sebagai pengganti satu rakaat yang sebelumnya dia tinggalkan. Wa yasjudu lisahwi, dan sujud sahwi, malam yutilul fasl, selama tidak panjang jaraknya. Permasalahan sujud sahwi nanti kita akan bahas pada babnya. Apabila jaraknya yang cukup lama, maka tidak ada sujud sahwi. Apabila jaraknya baru sebentar saja, maka dia sujud sahwi. Maka dia sujud sahwi, yang insya Allah nanti kita akan bahas pada pembahasannya tentang sujud sahwi. Fa in talal fasl, apabila sudah lama, sudah lupa lama, awin taqadal wudhu'uhu, sudah lama dan wudhunya sudah batal. Wudhunya sudah batal. A'ada shalah kamilah, maka
diulangi sholatnya secara sempurna karena dia telah meninggalkan rukun. Sehingga seseorang yang lupa, misalkan sholat isya seharusnya 4 rakaat, dia 3 rakaat, dia salam, temannya ngasih tahu, ya akhi kamu tadi sholat 3 rakaat, kurang 1 rakaat, maka jangan langsung sujud sahwi, berdiri dia, laksanakan lagi satu rakaat. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan rukun, berdiri. Itu beda apabila dia lupa sesuatu yang wajib, lupa tidak melaksanakan tasyahud awal, maka langsung sujud sahwi, tidak perlu diulangi. Karena sesuatu yang rukun harus dilakukan kembali, kalau wajib tidak perlu dilakukan kembali, cukup sujud sahwi. Ada pembahasannya khusus insyaallah pada pembahasan sujud sahwi. Fama'adhamu hadhihi shalah wa ma tashmalu minal aqwali wal af'alil jalilah. Betapa agungnya salat ini yang mencangkup di dalamnya ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang jalilah, yang sempurna, yang mulia dari gerakan-gerakan salat. Wafaqallahu li jami' liqamatiha wal muhafadh 'alaiha. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya di dalam melaksanakan salat dan menjaga salatnya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, itu kewajiban-kewajiban salat. Wajibatus shalah wa hiya tsamaniyah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kewajiban-kewajiban salat. Al-awwal, yang pertama, jami'u takbiratil allati fi sholati ghairu takbiratul ihram wajibah. Fa jami'u takbiratil intiqal min qabilil wajib la min qabilir rukun. Dikatakan oleh hafizahullah taala, semua takbir-takbir seseorang ketika salat selain dari takbiratul ihram adalah wajibah. Fa jami'u takbiratil intiqal, semua takbir intiqal termasuk dari sesuatu yang wajib, la min qabilir rukun, bukan termasuk dari sesuatu yang rukun. Yang pertama dikatakan oleh hafizahullah taala yaitu takbiratul intiqal. Ini khilaf di antara para ulama, yang rajih wallahu taala alam bahwa takbiratul intiqal hukumnya adalah sunnah, laisa biwajib. Kenapa dinamakan takbiratul intiqal? Takbiratul intiqal yaitu dinamakan takbiratul intiqal, berpindah dari satu takbir ke takbir yang lain. Ketika berdiri Allahu Akbar, pindah dari berdiri menjadi ruku, dari satu rukun ke rukun yang lain. Allahu Akbar, pindah ketika berdiri menjadi sujud. Nah, sehingga dinamakan takbiratul intiqal, intaqala yantaqilu, berpindah. Nah. Wa tsani at-tasmi', ay qaul sami'a Allahu liman hamidah. Nah, wa inna ma yakunu wajiban fi haqqil imam wal munfarid. Yang kedua, sesuatu yang diwajibkan yaitu at-tasmi', ucapan seseorang sami'a Allahu liman hamidah. Nah, wa inna ma yakunu wajiban fi haqqil imam wal munfarid. Ucapan sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar bagi siapa saja yang memujinya. Wa inna ma yakunu wajiban fi haqqil imam wal munfarid. Ini hukumnya adalah wajib fi haqqil imam. Ini apabila seorang menjadi imam wajib. Wal munfarid, dan orang yang sholat sendiri. Wa ammal ma'mum, sedangkan ma'mum falayaqul, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ma'mum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Nabi SAW mengatakan, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu.
Sehingga ucapan sami Allahu liman hamidah itu wajib untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Sedangkan makmum fala, diam saja. Makmum mengucapkan ketika berdiri Rabbana walakal hamdu. Ats-tsalits, yang ketiga, at-tahmid. Ai qaulu Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Lil imam wal ma'mum wal munfarid. Ini wajib untuk imam dan juga ma'mum wal munfarid. Taib. Ucapan tahmid itu ada 4 macam. Ucapan tahmid itu ada 4 macam. Nah, yang pertama yang sebagaimana disebutkan di sini, Rabbana walakal hamdu. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa ada wawunya, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ini yang kedua. Yang ketiga, tambahan Allahumma. Tambahan Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga. Yang keempat, tambahan Allahumma tapi wawunya tidak ada. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini 4. 4 kaifiyah tata cara di dalam tahmid. Nah, yang pertama sebagian sebutkan dalam kitab Rabbana walakal hamdu. Yang kedua dihilangkan wawunya, Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga tinggal ditambah Allahumma. Komplit semuanya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat tidak ada wawunya. Nah, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, dan semuanya terdapat dalil dari hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih. Nah, mana yang afdol yang kita baca? Dikatakan oleh para ulama, yang afdol kadang-kadang engkau melakukan hal seperti ini, kadang-kadang engkau melakukan hal seperti itu. Ini yang afdol. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Nah, karena bacaan-bacaan sholat itu banyak. Doa istiftah itu ada beberapa hadis. Bacaan Rabbana walakal hamdu juga ada kaifiyahnya. Dan Rasulullah semuanya pernah membacanya. Rasulullah semuanya pernah membacanya. Sehingga yang afdal bagi kita adalah kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Nah, agar kita mengetahui bahwa di sana ada bacaan yang lain. Nah, ada Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana lakal hamdu, ada Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, sama halnya juga seperti mengangkat tangan. Nah, boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan pundaknya. Mana yang afdal? Dikatakan oleh para ulama, yang afdal kadang engkau melakukan hal seperti ini, kadang engkau melakukan hal seperti itu, untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nah, ini yang afdal. Nah, Rabi', yang keempat, qaul subhana rabbiyal azim fi ruku' marratan wahidatan wa yusannu ziyada ila 3 wa hiya adnal kamal ila 10 wa hiya alahu. Dikatakan oleh hafizahullah taala yang keempat yaitu subhana rabbiyal azim. Ketika dalam keadaan ruku, seseorang mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Sebagaimana perintah dari Nabi SAW. Wa amma fir ruku fa'adzim. Sedangkan dalam keadaan ruku fa'adzim fihi rabbu. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim.
tanpa tambahan wa bihamdi. Kenapa dikatakan oleh para ulama bahwa ziyadah wa bihamdi sanadnya lemah? Dan Syekh Saleh juga di sini tidak menyebutkan tambahan wa bihamdi, baik ketika ruku dan juga ketika sujud. Nah, yang wajib adalah satu kali, subhana rabbiyal azim. Tambahannya sunnah. Sebenarnya di sini disebutkan dan sunnah akan ziyadah ila salas. Boleh 3 ataupun lebih. Wahya adnal kamal, yaitu batas minimum dari bacaan yang sempurna. Boleh 3, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang wajib satu kali, ziyadahnya sunnah. Ila 10 atau sampai 10 boleh. Nah, wahya alahu adalah batas yang paling banyak. Boleh ziyadah 3 kali ataupun lebih. Dan tambahan wa bihamdi sanadnya lemah. Nah. Al-khamis, qaul subhana rabbiyal a'la, bacaan zikir ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la fi sujud marratan wahidatan, yang wajib adalah satu kali. Wa tusannu ziyadah ila thalath, dan disunnahkan ziyadah ila thalath. Nah, ziyadah ila thalath. Nah, boleh ziyadah sampai 3, boleh jaiz. Nah, dan juga di sini juga sama, mengucapkan subhana rabbiyal a'la tidak ada tambahan wa bihamdih. Nah, Syekh Saleh menyebutkan ketika ruku boleh 3 atau bahkan boleh sampai 10. Ketika sujud marratan wahidatan wa tusannu ziyadah ila thalath, maka disunnahkan ziyadah ila thalath. Setelah itu maka disunnahkan untuk berdoa. Nah, disunnahkan untuk berdoa. Setelah membaca zikir disunnahkan untuk berdoa. Silakan berdoa, doa yang kalian paham. Karena bacaan doa membaca doa ketika sujud adalah tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi doa. Seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa. Nah, as-sadis, yang keenam, qul rabbighfirli baina sajdatain. Marratan wahidatan, yang wajib satu kali. Wa tusannu ziyadah ila thalath, boleh rabbighfirli, rabbighfirli, atau rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli boleh, atau bacaan zikir yang lain boleh juga. Nah. As-sabi' at-tashahhud al-awwal, tasyahud yang pertama. Wa huwa yaqul at-tahiyatu lillah wa salawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aw nahwa dzalika mimma warada. Ataupun hadis yang lain tentang bacaan tasyahud. Ada bacaan Ibnu Abbas, ada bacaan Ibnu Mas'ud. Nah, boleh bacaan at-tahiyatu lillah wa salawat wa thayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya sahih. Nah. Tsamin, al-julus li tasyahud al-awwal. Al-julus, duduk ketika tasyahud yang pertama. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallam dzalik. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mudawamatihi alaihi, dan mudawamahnya, istimrar di dalamnya. Ma qalihi sallallahu alaihi wa sallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Man taraka wajiban min hadhihi alwajibat alqauliyah
wal fi'liyah ats-tsamaniyah muta'ammidan batalat salatuhu. Nah, dikatakan oleh hafizahullah taala, barang siapa yang meninggalkan yang wajib dari kewajiban qauliyah. Qauliyah itu ucapan-ucapan zikir, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, wal fi'liyah ataupun gerakan-gerakan seperti sebutkan tasyahud awal. Tsamani yang 8, muta'ammidan, dengan sengaja. Batalat salatu, salatnya batal, salatnya tidak sah. Nah, li'annahu mutala'ibun fiha, karena dia mempermainkan salat. Beda orang yang sengaja dengan orang yang tidak sengaja. Kalau sengaja, walaupun itu sesuatu yang wajib, maka batal salatnya, karena dia mempermainkan salat. Wa man tarakahu sahwan au jahlan, dan barang siapa yang meninggalkannya dikarenakan lupa, au jahlan, atau tidak tahu hukumnya, fa innahu yasjud lis-sahwi, fa innahu, maka dia sujud sahwi. Dan di sini Syekh Shalih mengatakan dan tidak mengulanginya lagi. yakni sesuatu yang dia lupa, sesuatu yang wajib, langsung sujud sahwi. Sehingga seseorang apabila dia sujud sahwi, dia harus ingat yang dia lupa apa. Apakah yang dia lupa itu rukun, atau yang dia lupa itu sesuatu yang wajib, atau yang dia lupa itu sesuatu yang sunnah. Kalau dia rukun, maka harus diganti. Karena rukun adalah merupakan yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun lupa, setelah sujud sahwi, setelah salam, dia lupa kurang 1 rakaat, langsung berdiri lagi. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang rukun. Kalau dia lupa sesuatu yang wajib, saya lupa tadi tidak mengucapkan subhan rabbiyal a'la, atau saya lupa tadi tidak tasyahud awal, tidak perlu mengulangi lagi 1 rakaat, langsung sujud sahwi, langsung sujud sahwi. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi lupa. Nabi pernah lupa sholat zuhur atau asar 2 rakaat, seharusnya 4 rakaat. Ada salah satu sahabat yang mempunyai laqab Dzul Yadain, karena dia mempunyai tangannya panjang sehingga laqabnya Dzul Yadain, mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah sholat dipendekkan atau engkau lupa?" Nabi duduk termenung sebentar, kemudian bertanya kepada sahabat yang lain. Dan para sahabat mengatakan, "Naam ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat." Nah, setelah itu Nabi tidak langsung sujud sahwi, langsung berdiri melaksanakan 2 rakaat yang lupa tadi. Setelah itu baru sujud sahwi. Nah, karena Nabi seharusnya sholat 4 rakaat, Nabi SAW sholat 2 rakaat. Dan Nabi SAW pernah lupa tidak tasyahud awal. Dalam hadis Abdullah bin Buhainah, Nabi SAW tidak tasyahud awal, kemudian Nabi langsung berdiri. Nah, dan para sahabat pun ikut berdiri. Kemudian di akhir Nabi langsung sujud sahwi, tidak berdiri lagi, melaksanakan 1 rakaat. Karena yang lupa adalah sesuatu yang wajib dan sesuatu yang tidak sengaja lupa, maka langsung sujud sahwi. Kalau sesuatu yang lupa, sesuatu yang sunnah, tidak ada sujud sahwi. Contohnya, Ustadz, saya lupa tadi tidak membaca doa istiftah. Ada doa istiftah yang insya Allah nanti kita akan bahas, hukumnya adalah sunnah. Apakah ada sujud sahwi? Tidak ada sujud sahwi. Nah, atau saya lupa tadi tidak membentangkan tangan saya ketika sujud, karena ini merupakan hukumnya sunnah, maka tidak ada sujud sahwi. Nah, sesuatu yang sunnah
Walaupun dia lupa, itu tidak ada sujud sahwi, dan insyaallah taala kita akan bahas pada bagian yang ketiga, sunnah salat, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi hari ini telah kita dengarkan rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqhi bersama Al-Ustaz Hilmi Fajri hafizahullahu ta'ala, dengan pembahasan bab rukun salat, yaitu rukun dan kewajiban salat ya. Semoga dari apa yang tadi telah kita ikuti sama-sama bisa menjadi manfaat untuk kita semua tentunya, dan juga semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kemudian insyaallah ta'ala ya, bismillah, sajian acara berikutnya